Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu kembali dalam perkuliahan komputasi biomedis untuk bab integrasi numerik. Dan kita sudah menyelesaikan metode yang terakhir, kuliah kita yang terakhir kalau nggak salah metode Newton-Cotes. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang terakhir di integrasi numerik, yaitu ekstrapolasi Richardson. Pada ekstrapolasi Richardson, pada ekstrapolasi Richardson nanti ada dua kaidah yang akan kita kenalkan, yaitu ada dua kaidah, kita tulis dulu. Jadi ekstrapolasi Richardson adalah metode integrasi menggunakan ekstrapolasi. Jadi ini adalah ekstrapolasi untuk melakukan integrasi. Nah, pada metode kali ini kita akan ada dua kaidah yang kita pelajari. Pertama yaitu kaidah ekstrapolasi Richardson sendiri. Jadi ada kaidah ekstrapolasi Richardson. Dan yang kedua adalah kaidah perbaikan dari ekstrapolasi Richardson, yaitu kaidah Romberg atau sering dikenal sebagai Romberg integration. Oke. Nah, untuk yang pertama kita mulai dulu ya dari yang metode ekstrapolasi Richardson. Oke. Satu, kita mulai dari yang ekstrapolasi Richardson. Sebenarnya metode ini metode apa sih? Ya, kita mungkin sudah kenal ya ekstrapolasi Richardson pada saat perhitungan turunan numerik atau derivatif numerik. Tetapi sebenarnya sama antara yang ada di derivatif numerik sama yang ada di integrasi numerik. Intinya adalah ada dua langkah dalam ekstrapolasi Richardson. Yang pertama itu adalah bagaimana kemudian kita menghitung nilai integral dengan metode yang sudah kita pelajari, dengan metode-metode sebelumnya yang sudah kita pelajari di perkuliahan sebelumnya, gitu ya. Nah, tetapi di sini biasanya kan kita menghitung integral itu adalah, berapa sih integral dengan lebar H gitu ya, dengan lebar segmennya adalah H. Tapi kita di sini menghitung dua, yaitu nilai integral dengan lebar H dan nilai integral dengan lebar 2H. Kenapa kemudian ada H dan 2H? Nanti kita akan berusaha untuk istilahnya memperbaiki gitu. Nah, setelah kita menghitung kandidat nilai integral, yaitu dengan lebar selang segmen H dan 2H, maka kemudian yang kedua, kita kemudian menghitung istilahnya itu nilai perbaikan. Nilai perbaikan dari kandidat nilai integral itu. Jadi kalau misalnya kita menyelesaikan integral sebuah fungsi atau integral sebuah fungsi yang didefinisikan dalam bentuk tabel, maka kemudian ada nilai integral dalam selang H, ada nilai integral dalam selang 2H, lalu kemudian kita definisikan nilai perbaikannya, ya, yaitu nilai integral yang sebenarnya dengan persamaan sebagai berikut, yaitu kalau J itu adalah nilai integral sebenarnya, maka nilainya adalah IH, nilai integral yang kita hitung menggunakan metode sebelumnya, bisa trapesium, Simpson sepertiga, Simpson seperdelapan, ditambah kemudian nilai update-nya. Jadi kemudian di sini ada ada semacam update dari fungsi-fungsi sebelumnya gitu. Jadi ada nilai update-nya. Nah, kalau kita menghitung nilai integral ini menggunakan trapesium atau menggunakan metode Simpson sepertiga, maka nilai update-nya ini adalah 1/3
dikalikan IH dikurang I2H. Dengan catatan bahwa nilai ini akan berlaku untuk dengan catatan perhitungan integralnya, perhitungan integral menggunakan, ini ada kaidah trapesium atau menggunakan kaidah sepertiga Simpson. Nah, bagaimana kemudian jika kita menggunakan kaidah 3/8 Simpson? Maka persamaannya menjadi J sama dengan IH, nilai integral yang sudah dihitung dengan sepertiga Simpson. Kita pakai persamaan 1/15 atau koefisien, bukan persamaan ya. Koefisien 1/15 dari IH dikurang I2H. Nah, ini persamaan yang kedua ini akan berlaku khusus untuk di mana perhitungan integralnya, di sini ada perhitungan integral di sini menggunakan metode 3/8 Simpson. 3/8 Simpson. Nah, jadi bisa dikatakan di sini bagaimana kemudian metode-metode perhitungan integral dengan menggunakan ekstrapolasi Richardson. Jadi harus diingat ada dua langkah, kita harus hitung dulu integral seperti biasa dengan metode sebelumnya. Misal kita pakai kaidah trapesium ya, kita hitung IH menggunakan kaidah trapesium, kita hitung I2H menggunakan kaidah trapesium, lalu kemudian nilai akhirnya adalah IH ditambah 1/3 IH min I2H. Nah, baik untuk trapesium maupun sepertiga Simpson. Sedangkan untuk perhitungan integral menggunakan 3/8 Simpson, kita menggunakan persamaan IH ditambah 1/15 IH min I2H, bukan 1 ya, min I2H tutup kurung untuk 3/8 Simpson. Nah, lebih jelasnya kita ikuti latihan soal berikut ini. Oke, latihan soal sekarang kita akan coba, saya ambil dari buku panduan kita ya, buku metode numerik karangannya Pak Rinaldi Munir yang ada di halaman 305 ya. Di situ dikatakan bahwa kita diminta untuk mencari nilai integral. Kita diminta untuk mencari nilai integral. Kita mencari nilai integral untuk dari 0 sampai 1 dengan kasus 1/1 plus X dx. Ya, kita diminta untuk mencari ini, di mana kita diketahui kita diminta untuk mencari dengan H itu adalah 0,125 dan kita menggunakan kaidah trapesium. Oke, nah sekarang perhatikan yang ada di buku ya, yang dimana langkah pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah kita harus menentukan dulu jumlah datanya sebelum kita menyusun tabelnya. Jadi kita harus menyusun dulu jumlah datanya atau kemudian mendefinisikan dulu jumlah datanya atau nilai N-nya itu harus sama dengan berapa gitu ya. Nilai N yang kemudian kita butuhkan. Nah, N dapat dihitung dari N sama dengan yaitu jumlah atau selang integralnya, karena 0 sampai 1 berarti 1 dikurang 0 dibagi nilai H yaitu 0,125. Maka kemudian didapatkan angka 8, maka nilai N saya kasih di sini, jadi nilai N adalah sama dengan 8. Ya, untuk perhitungan selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, dengan menggunakan persamaan ini ya, di mana kemudian fx itu adalah 1/1 plus x, kita kemudian bisa definisikan nilai-nilai integralnya. Jadi definisikan
jadi X ke N, kemudian juga nilai fungsinya Fn, ya, dan itu sudah dihitungkan di buku. Anda bisa lihat tabelnya. Akhirnya kita bisa mendapatkan tabel hasil integral, ya, hasil perhitungannya. Jadi tabel itu didapatkan dari mana? Berarti karena kita dari 0 sampai 1 dia naik, ya. Naiknya tiap 0,125, bisa kita lihat di sini, berarti tabelnya yang ini, ya, nih. Jadi untuk 0 nilai fungsinya berapa, kemudian untuk 0,125 berapa, terus sampai kemudian di 1 nilai fungsinya berapa. Dan kita tahu karena nilai n-nya adalah 8, maka datanya ada dari data ke 0 sampai ke 8, sampai ke n. Jadi ada 9 data kira-kira, ya, 9 data, dan itu ada di buku pegangan kita. Kalau di buku pegangan kita halaman 305. Oke. Nah, setelah kemudian kita mendapatkan tabel hasil integral, langkah ketiga kita adalah melakukan perhitungan, ya, perhitungan dari IH dan I2H. Kita akan melakukan perhitungan itu. Maka kemudian karena kita diminta untuk menggunakan kaidah trapesium, maka kita bisa definisikan bahwa kalau kita punya kaidah trapesium, kan kita bisa katakan bahwa IH sebagai hasil pendekatan nilai integral itu adalah H/2 dikalikan dengan nilai fungsi ke 0, ya, ditambah 2 kali nilai fungsi ke I, di mana I itu adalah dari 1 sampai N-1 ditambah fungsi ke N. Nah, untuk kasus kita, karena N kita, ya, karena N ini adalah sama dengan 8, maka untuk kasus kita berarti persamaannya menjadi IH sama dengan H/2-nya adalah, H-nya adalah 0,125, nanti, ya, H/2 dikali. Jadi F0 ditambah 2 dikalikan sigma dari I sama dengan 1 sampai 7 untuk F ke I ditambah F ke 8. Nah, inilah nilai integral kita. Ya, kita lanjutkan. Nah, dengan demikian, maka kemudian kita bisa mendefinisikan, berarti kalau di sini IH, ya, IH berarti sama dengan apa? Sama dengan H-nya adalah 0,125 dibagi 2 dikalikan. Berarti dikalikan. Nah, di sini F0, F0-nya adalah 1. Ditambah, berarti kan mengikuti dari sigma tadi ada 2F1. 2F1-nya berarti 2 dikali 0,88889 ditambah 2F2, berarti ini adalah 2 dikali 0,8 ditambah di sini ada F3 yaitu 0,72727, jadi 2 kali 0,72727, ya, ditambah seterusnya, ya, jadi ditambah ini kan F0, 2F1, 2F2, 2F3, 2F4, 2F5, 2F6, 2F7, dan yang terakhir adalah F ke-8 yaitu 0,5. Ya. Nah, dengan demikian bisa diselesaikan, nilainya bisa dihitung. Jadi kira-kira bahwa IH itu adalah sama dengan 0,69421. Oke, ini adalah IH. Nah, kita baru menyelesaikan menghitung IH, ya. Kemudian kita masih harus menghitung I dari 2H. Bagaimana sih menghitung I2H? Sama sebetulnya, karena kita masih pakai kaidah trapesium, maka kita juga menghitung integral dari fungsi yang tadi 1
per 1 plus X. 1 plus X, tetapi selangnya itu jadi 2H gitu. Jadi apa? Persamaannya menjadi 2H per 2 dikali. Nah, karena kemudian selangnya jadi 2H, maka fungsi-fungsinya pun juga jadi 2H gitu. Artinya kalau tadi kita punya F0 sampai ke F8, F0, F1, F2, maka kemudian kita harus selangnya jadi 2. Jadi gimana? Jadi di sini jadi F0 ditambah. Kalau tadi kan 2F1, berarti kita lewati jadi 2F2. Kalau tadi sebelumnya 2F1 tambah 2F2 tambah 2F3, ini jadi langsung jadi 2F4. Ditambah 2F6, dan yang terakhir adalah F8. Nah, ya, sehingga bisa kita tuliskan di sini, ya. Bisa kita tuliskan bahwa 2H per 2, atau sorry, kita langsung tulis aja lah ya. 2 dikalikan 0,125 dibagi dengan 2 dikali, nah masukkan aja langsung fungsi-fungsinya ya. Berarti di sini ada 1 ditambah 2F2, 2 dikali 0,8 ditambah 2F4, berarti 2 dikali 0,66667 ditambah 2 dikali 0,57143 ya. 2 dikali 0,57143 ya, F6 ditambah, saya taruh di bawah aja, ditambah F8-nya adalah 0,5 ya. Nah, kita kemudian mendapatkan nilai akhirnya untuk I2H yaitu 0,69702. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ini untuk I2H ya. I2H. Oke. Nah, bisa dikatakan dalam metode ekstrapolasi Richardson ini adalah kandidat nilai integralnya. Tapi kemudian kita tahu selain kita harus mencari kandidat integralnya, kita juga harus menghitung nilai integral yang sudah dikoreksi. Maka langkah, kalau sebelumnya adalah langkah ketiga, langkah keempatnya adalah, langkah keempat, ini adalah hitung J, yaitu apa? J ini adalah nilai integral plus faktor koreksinya sudah ada. Jadi sudah ada faktor koreksi. Nah, karena kita menggunakan metode trapesium, maka persamaan yang digunakan ya untuk metode trapesium itu adalah tadi sudah dijelaskan IH ya, sama dengan ditambah IH dikurang I2H dibagi dengan, berarti kalau trapesium 3 ya, sepertiga. Ya, trapesium sepertiga, betul. Ya, jadi 2 pangkat 2 kali 4, jadi sepertiga. Nah, maka kita dapat ambil perhitungannya ya untuk ini, berarti nilai J yang kemudian kita inginkan adalah nilai J sama dengan IH. IH di sini adalah 0,69421 ya, ditambah di sini ada IH lagi 0,69421 dikurang 0,69702 dibagi dengan 3 ya. Dengan demikian nilai J sebagai nilai integral pendekatan adalah kira-kira 0 atau seperti kira-kira 0,693 69315 ya. Nah,
inilah nilai integral ya menggunakan metode ekstrapolasi Richardson dengan tabel yang ada di halaman buku paket kita halaman 305. Nah, teman-teman sekalian, sebagai pembanding, coba kita bandingkan ya. Sebagai pembanding di sini, coba kita bandingkan dengan hasil secara integral secara analitik ya. Kita bandingkan dengan hasil integral secara analitik yang kita pelajari di kalkulus secara analitik ya. Kalau secara analitik, kita coba menyelesaikan integral 0 sampai 1 untuk 1 per 1 plus x dx. Ya. Maka akan kita dapatkan, kita tahu bahwa kalau ini sudah jadi rumus ya, 1 per 1 plus x itu adalah log natural atau ln dari 1 plus x. Ya. Karena ini adalah integral tertentu, berarti untuk x yaitu 1 dan x yaitu 0. Nah, dengan demikian ini kalau misalnya kita selesaikan, maka jawabannya sama dengan ln 2 dikurang ln 1. Nah, ln 2 dikurang ln 1 kita hitung ya dengan kalkulator itu adalah 0,6931418 kira-kira. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan nilai menggunakan analitik dengan nilai menggunakan numerik ya. Kita akan kesulitan karena yang satu 5 angka di belakang koma, yang satu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angka di belakang koma. Maka kemudian ini coba kita dekati ya. Coba kita kurangi ya, coba kita dekati kira-kira kalau kita mau ambil 5 angka belakang koma 1, 2, 3, 4, 5 berarti kira-kira sama 4 ya. Berhubung temannya 7 maka kemudian kita harus pembulatan ke atas sehingga nilainya kalau 5 angka di belakang koma 69315. Teman-teman bisa perhatikan di sini hasil secara numerik dan hasil secara analitik sehingga bisa kita simpulkan bahwa ya, kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita hitung error ya, errornya itu adalah hasil secara numerik minus analitik, maka bisa kita katakan di sini bahwa nilai error sama dengan hasil numeriknya adalah 0,69315 minus hasil analitik yang sudah kita bulatkan juga 0,69315 dan akhirnya errornya 0. Ya, bisa dikatakan bahwa metode ini adalah metode yang cukup baik untuk melakukan perhitungan di mana untuk 5 angka di belakang koma bisa menghasilkan error yang 0. Nah, demikianlah aplikasi dari perhitungan metode ekstrapolasi Richardson. Nah, kalau kemudian kita mau menghitung menggunakan metode trapesium metode Simpson sepertiga gimana? Ya sama sebetulnya, yang kita ganti hanya ininya saja ya, kaidah perhitungan ini. Ya, yang ini kaidahnya trapesium ganti menjadi kaidah Simpson sepertiga. Ya, atau kemudian kalau kita misalnya mau menggunakan Simpson 3/8, ganti aja kaidahnya 3/8 dan juga ganti juga persamaan untuk menghitung nilai integral yang plus faktor koreksi tidak IH min I2H per 3 tapi IH min I2H per 15. Nah, demikianlah metode ekstrapolasi Richardson untuk integral numerik. Selanjutnya kita masuk di metode setelah ekstrapolasi Richardson, yaitu metode Romberg atau sering juga dikenal dengan istilah Romberg integration atau integrasi Romberg. Nah, apa sih sebetulnya integrasi Romberg? Integration. Metode integrasi Romberg itu sebenarnya adalah metode ekstrapolasi Richardson sendiri. Tetapi kemudian dia ingin memperoleh nilai integrasi yang lebih baik. Apa sih maksudnya memperoleh nilai integrasi yang lebih baik? Misal, kita
katakanlah dengan sebuah metode kita punya error itu adalah OH pangkat 2N, maka dengan metode ini dengan mudah kita bisa membuat perhitungan kita menjadi lebih tepat lagi dengan error adalah H2 pangkat N plus 2. Tanpa kita harus menghapus perhitungan sebelumnya. Ya, apa maksudnya di situ? Ya kita coba pelajari di sini tanpa kita menghapus perhitungan sebelumnya. Contoh, maksudnya bagaimana kemudian metode Romberg secara lebih jelas. Oke. N di sini ya, maksudnya apa sih? Misal kita pengen mengintegralkan sebuah fungsi dari A sampai B untuk fungsi fx misalnya. Nah, maka kemudian kita tahu fungsi ini kan diintegrasikan dari A sampai dengan B. Contoh, misal A sampai dengan B ini saya bagi menjadi 64 segmen. Nah, 64 di sini kan adalah 2 pangkat N. Ya, ini bisa saya tuliskan menjadi 2 pangkat N. Atau katakanlah 2 pangkat N besar gitu ya. Nah, bisa kita tuliskan lagi menjadi 64 adalah 2 pangkat sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 6. Ya. Nah, nilai N besar ini adalah nilai 6 ini. Jadi apa? Nilai N besar ini adalah kalau dia saya bagi jadi sekian segmen, maka sekian segmen itu sama dengan 2 pangkat berapa? Gitu. Nah, itu adalah nilai N-nya ini. Ya, nilai N. Nah, sebenarnya metode ini sebenarnya metode apa sih? Metode ini punya kelebihan kalau kita kemudian sudah menghitung, katakanlah kita misalnya menghitung nilai akhir kita bahwa misalnya kita menghitung dengan error OH pangkat 4 misalnya, nilai kita adalah, nilai integral kita itu adalah X gitu ya. Sementara kita nggak puas ya, kita nggak puas dengan hasil errornya, maka kemudian kita bisa dengan mudah dengan menambah jumlah segmen dan memanfaatkan sebuah tabel yang namanya tabel Romberg, kita bisa mengupdate perhitungan itu dengan sangat mudah tanpa harus menghapus perhitungan sebelumnya, kita tambahin lagi perhitungan, kita bisa membuat berarti nanti misalnya errornya menjadi lebih tinggi OH pangkat 6 misalnya. Nah, inilah yang menjadi keunggulan metode Romberg. Bagaimana sih realnya metode Romberg? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Pertama, ada sebuah tabel yang namanya tabel Romberg, ya. Di mana tabel Romberg itu kasus dia punya perhitungan, ada perhitungan kandidat nilai integral untuk error H kuadrat, ada kandidat nilai integral untuk error H pangkat 4, H pangkat 6, dan seterusnya. Maka dari itu, kita coba ingin mengisi ya tabel Romberg ini ya dengan aturan tertentu. Bagaimana cara mengisinya? Oke. Kita ambil sebuah kasus. Ya. Misal, kasus kita adalah sebuah fungsi di mana sebuah fungsi ini menjadi 64 segmen. Ada 64 segmen. Berarti 2 pangkat 64 itu kan sama dengan 2 pangkat 6. Maka K itu adalah sama dengan 6. Oke. Nah, kemudian 6 ini kita definisikan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kemudian ya, saya definisikan sebuah nilai integral ya dengan perbedaan segmen. Maksudnya begini, contoh, kalau saya punya integral dari A sampai dengan B untuk fungsi fx, maka saya hitung kalau kemudian integral ini hanya saya bagi jadi satu segmen, ya, ini kan hanya jadi satu segmen. Maksud satu segmen itu apa sih? Kalau K ini kan kita mulai dari 0 ya. Kalau K 0 artinya kan N2 pangkat 0, artinya hanya satu segmen, maka kita kan juga bisa menghitung integral hanya dengan satu segmen. Misal dengan metode trapesium misalnya, ya sudah kita tinggal hitung aja luas trapesium. Maka saya bisa definisikan
sebuah nilai yang namanya A0, yaitu apa? Yaitu nilai integrasi dengan metode trapesium di mana fungsi fx itu hanya dibagi jadi satu segmen. Sehingga apa persamaannya? H0 per 2 dikalikan F0 sampai ditambah F64. Kenapa? Karena ini kan adalah nilai fungsi awal dan nilai fungsi akhir. Karena hanya satu segmen, jadi nggak ada segmen yang lain. Dengan H0 adalah B min A dibagi satu segmen. Nilai A0 ini kemudian dimasukkan ke dalam tabel Romberg. Nih, dimasukkan ke dalam sini. Oke. Lalu kemudian kita hitung lagi. Kalau kemudian nilai integral fungsi ini dibagi jadi dua segmen. Nah, kalau dia dibagi menjadi dua segmen, maka perhitungannya, kalau kita pakai metode trapesium, maka ada dua segmen di sini, di mana nilai K itu adalah 1, berarti ada dua segmen di sini. Kemudian berarti nilai H-nya menjadi B min A per 2. Ya. Jadi di sini dari B min A dibagi 2. Kita gunakan lagi kaidah trapesium, maka kita akan dapatkan nilai A1. Sebagai apa? Integral untuk pada saat fungsi fx dibagi menjadi 2 pangkat 1 segmen. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa H1 per 2 sama dengan F0 ditambah 2F32, karena pas di tengah-tengah ya, 0 sampai 64 kan tengahnya 32, ditambah F64. Lanjut kembali, bagaimana kemudian kalau K-nya jadi 2? Berarti kalau K-nya jadi 2 pangkat 2 jadi ada 4 segmen. Contoh misalnya gambar ini jadi 4 segmen. Berarti saya bisa melakukan perhitungan integral. Dengan perhitungan integralnya adalah, karena ini dibagi 4 segmen, kalau A ini adalah nilai fungsinya adalah F0, kalau di sini, kalau B itu adalah F64, karena dibagi 4 segmen, berarti 64 bagi 4, 16 ya. Berarti di sini adalah nilai fungsinya F16, di sini nilai fungsinya F32, dan di sini nilai fungsinya F48. Oke. Nah, kembali lagi dimasukkan ke dalam fungsi. Maka kemudian hasilnya adalah H2 per 2 sama dengan dikalikan F0 ditambah 2F16, 2F32, 2F48 ditambah F64. Dengan H2 adalah B min A per 4. Bagaimana kemudian kalau K-nya 3? Ya. Maka 2 pangkat 3 ada 8 segmen. Berarti H per 3 sama dengan B min A per B min A per 8, berarti luasan A2 adalah H per 3 per 2 ditambah F0 ditambah 2F8 plus 2F16 ditambah 2F24 ditambah 2F32 ditambah 2F40 ditambah 2F48 ditambah 2F56 ditambah F64. Dan selanjutnya ya, katakanlah misalnya kalau kita tambahin hitungan di sini adalah K4 ya. Maka kemudian maka nilai N-nya adalah 2 pangkat 4. Berarti terbagi menjadi berapa? 2 kali 2, 4, 4 kali 4, 16. Berarti 16 segmen. Ya, 16 segmen. Sehingga nanti bahwa H4 itu adalah pasti B min A per 16. Ya, per 16 segmen. Sehingga bisa kita definisikan nanti berarti di sini salah tulis ya, di sini harusnya A3A4 sama dengan H4 per 2 dengan fungsi berarti F0 ditambah 2F4, 2F8, 2F16, 2F20, 2F24 seterusnya hingga F64. Berarti kalau kemudian 5 K sama dengan 5, ya teman-teman bisa melanjutkan sendiri hingga K sama dengan 6. Kalau K sama dengan 6 berarti ada 2 pangkat 6, 64 segmen, dengan H6 sama dengan B min A per 64, berarti A6 adalah H6 per 2, yang sudah tadi dicari di sini, dikalikan F0 ditambah 2F1, 2F2, 2F, sampai 2F63 plus F64. Nah, nilai A0 sampai A6 ini jangan lupa dimasukkan ke tabel Romberg. Ya, nih, dimasukkan ke bagian ini. Nah, apa sih maksudnya?
Artinya, kita punya, kalau kita membagi dia menjadi sebuah fungsi, integral sebuah fungsi dari A sampai B menjadi 64 segmen, artinya kita punya ada 7 kandidat nilai integral. Yang masing-masing kandidat itu punya error yang sama, yaitu H kuadrat. Nah, kalau kemudian kita tidak puas dengan nilai-nilai yang ini, maka kita kemudian bisa membuat dia menjadi errornya lebih kecil dengan nilai error adalah H pangkat 4. Artinya apa? Di sini ada kenaikan 2 pangkat ya. Jadi ada kenaikan 2 pangkat dari fungsi errornya, yaitu variabel H yang kemudian pangkatnya naik. Nah, dari sini kita pengen kemudian nilainya yang lebih baik. Ternyata kita bisa menghitung dengan persamaan yang sebelumnya diekstrapolasi Richardson, yaitu persamaan J. Ya. Tetapi agak diubah sedikit, di mana di sini bahwa BK sama dengan AK ditambah AK min AK min 1 per 2 pangkat 2 min 1. Artinya, begini, kalau kita ingin menghitung berapakah B1, maka B1 adalah A1 ditambah A1 min. Ya. Di A1 min A0 per. Jadi A1 plus A1 min A0 per 2 pangkat 2 min 1. Pertanyaannya, kenapa kok 2 pangkat 2? Kita perhatikan H2 dan H4 pangkatnya naik 2, berarti dia 2 pangkat 2. Ya. Berarti kalau kemudian berapakah kita mau menghitung B2? Berarti B2 adalah A2 plus A2 min A1 per 3. Karena 2 pangkat 2, 4 kurang 1, 3. Sesuai dengan persamaan ini. Ya. Nah, kemudian Anda bisa menghitung, B3 sampai kemudian B6, sehingga untuk perhitungan integral dengan error H pangkat 4, kita punya 6 kandidat. Kalau kita juga tidak puas dengan nilai ini, maka kita bisa menghitung lebih presisi lagi dengan error perhitungannya itu adalah H pangkat 6. Nah, sama seperti persamaan sebelumnya, maka kita bisa memanfaatkan bahwa misal kita kalau mau nyari persamaan berapakah C3 misalnya, maka C3 adalah kita bisa lihat di sini menggunakan pola sebelumnya, yaitu B ke C ke K sama dengan B ke K plus B ke K min B ke K min 1 per 2 pangkat 4 min 1. Artinya, kita bisa menghitung menjadi B3 ditambah B3 min B2 per 2 pangkat. Sebentar, di sini karena ketelitiannya adalah pangkat 6, kita berangkat dari pangkat 2, berarti naiknya 4, min 1. Oke. Nah, begitu juga kalau Anda mau mencari C4, berarti adalah B4 plus B4 min B3, ya, dibagi 2 pangkat 4 min 1, dan seterusnya. Nah, untuk kasus ini, untuk kasus di mana sebuah fungsi integral diintegralkan dari A sampai B dibagi jadi 64 segmen, maka untuk H pangkat 6, untuk nilai integral yang errornya adalah H pangkat 6, ada 5 kandidat. Ada 5 kandidat. Kalau Anda nggak puas juga, ya, maka Anda bisa kemudian melanjutkan, ya, ke perhitungan sebelumnya, ke perhitungan setelahnya, yaitu kalau kita mau integralnya tuh errornya H pangkat 8. Ya. Kalau kemudian mau error pangkat 8, maka nanti akan ada kandidat nilai, ada 4 kandidat nilai. Perhatikan di sini, kalau A itu dimulai dari 0, tapi kalau kemudian B itu dimulai dari 1, dan C dimulai dari 2, maka D itu dimulai dari 3. Jadi tiap perhitungan yang makin errornya makin kecil, atau kemudian fungsi errornya itu H pangkatnya tambah besar, maka kemudian kandidatnya tambah berkurang juga. Sehingga, misalnya kita kemudian, berarti kalau kita katakan di sini, berarti berapa kalau misalnya saya mau menghitung D6?
maka nilainya adalah C 5 ditambah C 5 min C 4 dibagi dengan 2 pangkat. Karena kita mau tambah, karena kita tadi mau nambah ini lagi, nambah apa? Tambah presisi lagi, maka yang tadinya di sini pangkat 2, ya, kemudian di sini naik jadi pangkat, di sini ada cuma pangkat 2, di sini kemudian yang di C itu naik jadi pangkat 4, ya. Yang di B tadi pangkat 2, di sini jadi pangkat 4, karena kita naik lagi, ya, jadi ketelitian pangkat 8, maka naiknya 6, maka di sini jadi pangkat 6 min 1. Dari situ ada 4 kandidat. Ya. Kalau Anda masih belum puas, bisa kemudian Anda ingin nilai error yang lebih presisi lagi dengan fungsi errornya H pangkat 10. Ya. Berarti apa? Yang tadinya ada 4 kandidat menjadi tinggal 3 kandidat. Dengan persamaan dengan pola yang sama. Yaitu apa? Misal saya mau mencari E5, ya, maka kemudian adalah D5 ditambah D5 min D4 dibagi dengan 2 pangkat. Tadi karena kita naik 2 sebelumnya 2 pangkat 6, maka di sini ada 2 pangkat 8 min 1. Oke. Dari 3 kandidat ini, kalau Anda kemudian masih belum puas juga, Anda ingin yang lebih presisi, maka kemudian Anda bisa menghitung dengan lebih presisi lagi, di mana nilai integralnya errornya adalah H pangkat 12. Ya. Yaitu misalnya kalau Anda mau menghitung F5 dengan pola persamaan yang sama dengan sebelumnya, yaitu apa? D5 ditambah D5 min D4 dibagi dengan 2 pangkat. Karena kita sudah naik sampai 5 kali, maka di sini ada pangkat 10 min 1. Ya, jadi 2 pangkat 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5 kali, jadi 2 pangkat 10. Nah, maka kemudian Anda bisa menghitung untuk 2 kandidat. Kalau Anda belum puas juga, maka Anda bisa menghitung sampai nilainya adalah nilai integralnya mempunyai error dengan fungsi H pangkat 14. Artinya errornya lebih kecil lagi, ya. Di mana berarti kita definisikan bahwa G6 itu adalah adalah F6, ya. F6 ditambah F6 min F5 per 2 pangkat. Karena ini tadi naiknya dari sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 min 1. Kita bisa lihat di sini bahwa terus untuk makin meninggi, pangkatnya makin meninggi. Nah, sehingga kita mendapatkan 1 kandidat nilai untuk nilai integral untuk errornya pangkat 14. Nah, pada saat Anda tidak puas juga, Anda ingin menghitung sampai misalnya H pangkat 16 misalnya, Anda masih menginginkan yang lebih presisi lagi, maka kemudian Anda tidak bisa membaginya hanya dengan 64 segmen atau 2 pangkat 6. Maka kalau Anda ingin mendapatkan nilai ini, Anda harus mendefinisikan hingga A pangkat 7 sedemikian sehingga fungsi integral tadi, yang tadi A sampai B, ya, fx dx, kalau tadi katakanlah dia kita bagi menjadi 64 segmen, maka kalau A pangkat 7 Anda butuh membaginya, B, ya, membaginya menjadi 128 segmen, yaitu apa? 2 pangkat 7, sehingga nanti akan muncul A7, B7, C7, kemudian D7, E7, F7, kemudian G7, maka kemudian misalnya ini kita definisikan sebagai H, maka Anda akan dapatkan H7. Nah, nilai inilah yang nanti akan mempunyai error H pangkat 16. Dan seterusnya, kalau Anda kemudian ingin mendapatkan nilai yang lebih lagi, pangkat 16, 18, ya, maka Anda akan tambah lagi di sini datanya. Nah, inilah keunggulan metode Romberg, di mana integrasi Romberg, di mana pada saat kemudian kita tidak puas dengan perhitungan, kita tidak perlu menghapus perhitungan sebelumnya, tapi kita cukup menambahkan perhitungan. Nah, sehingga begitu juga, misal saya punya integral, ternyata integral saya A sampai B itu saya definisikan hanya dalam 8 segmen misalnya. Berarti saya maksimal yang bisa saya
definisikan di sini menjadi 2 pangkat 3, maka hanya sampai A pangkat 3. Berarti kalau 8 segmen itu cuma cukup segini. Berarti nilai terbaiknya adalah OH pangkat 8, yaitu di D3. Ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut sebagai metode Romberg. Berarti kesimpulan juga bahwa dalam metode ini, segmen haruslah kelipatan maksudnya haruslah, bukan kelipatan istilahnya, lebih tepatnya haruslah 2 pangkat K. Jadi yang dimungkinkan apa? Ya berarti dari 1, kemudian 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 8, 16, kemudian 32, ya. Kemudian 64, 128, 256, ya, dan seterusnya. Yang penting dia adalah kelipatan 2 pangkat K. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai metode Romberg. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan dengan latihan soal. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan soal ya. Kita akan masuk ke latihan soal. Dan sekarang kita ambil soal di buku pegangan kita ya, di contoh 6.9 ya, di buku di halaman 310. Nah, soal ini sebenarnya sama dengan soal di metode ekstrapolasi Richardson sebelumnya. Jadi sama soalnya, yaitu untuk menghitung integral dari 0 sampai 1 per 1 plus x dx. Tetapi di sini digunakan metode integrasi Romberg untuk menyelesaikan. Ya, sama seperti sebelumnya, kita harus definisikan dulu tabelnya, yaitu tabel integralnya, karena kemudian di soal juga diminta untuk nilai H yang sama, sehingga kita definisikan sekarang R atau jumlah segmen itu ada 8 ya, ada 8 jumlah segmen. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan perhitungan. Yang harus pertama kali kita lakukan adalah di sini itu menyiapkan tabel Romberg. Nah, dari tabel informasi yang kita dapatkan bahwa jumlah segmennya ada 8. Di mana 8 itu adalah 2 pangkat 3. Sehingga di sini nilai K ya, nilai K yang kemudian bisa didapatkan itu adalah 3. Ya, nilainya sama dengan 3. Berarti kita harus menyiapkan tabel Romberg ya, bukan Romberg sih. Romberg itu dari K sama dengan 0, 1, 2, dan 3 ya. Sehingga kita nanti akan menghitung nilai A1, A0, A1, A2, A3. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai yang errornya lebih kecil lagi untuk B1, B2, B3. Kemudian untuk C1, C2, dan C3, dan kita akan mendapatkan nilai yang paling baik dengan error yang paling kecil, itu adalah di D3. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan perhitungan. Teman-teman perhatikan di buku ya, di tabel Romberg-nya, jadi, tabel integralnya diperhatikan. Oke, kita mulai perhitungannya di sini. Kita awali dengan perhitungan, saya sebut aja perhitungan koefisien A gitu ya. Koefisien A ke K. Oke. Kita awali dari A0 ya. Berarti kalau A0, saya ambil di sini aja deh. Kalau A0 sama dengan ya, berarti kalau A0 itu kan semua segmen ya. Hanya jadi satu segmen. Berarti dia adalah H0 per 2 dikalikan F0 ditambah F8. Karena hanya ada satu segmen ya. Hanya ada satu segmen. Berarti di sini H0-nya adalah B min A yang dibagi dengan 1. Berarti 1 per 2, atau mungkin saya hitung dulu H-nya biar nggak bingung ya. Maka kemudian kita hitung dulu di mana nilai H berarti adalah B min A per 1.
ya, B min A per 1, karena kan K0 atau B min A per 2 pangkat 0 gitu ya. Kalau misalnya ini, atau per 1 aja lah biar mudah mengingat ya. 2 pangkat 0 deh, 1 gitu. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa H adalah 1 per, kalau K itu kan 1 per, berarti di sini kan 1 per 1 ya. Benar, 1 per 1 sama dengan 1. Sehingga kita balik lagi ke perhitungan, berarti di sini adalah 1 per 2, di mana F0 itu adalah 1, dan F8 itu adalah 0,5, berarti nilai A0 adalah 0,75. Habis selesai dihitung, jangan lupa dimasukkan. Di sini 0,75. Oke. Selanjutnya, A1. Kalau tadi A0, A1. Berarti sekarang adalah H1 per 2. Karena sampai F8, berarti fungsinya adalah F0 ditambah 2F4 ditambah F8. Ups, ya. Nah, kita hitung dulu nilai H-nya. Kalau ini H0 ya. Nah, H1 itu sama dengan, berarti B min A dibagi 2 pangkat 1. Sama dengan 1 per 2. Atau sama dengan 0,5. Dengan demikian, perhitungan integralnya menjadi, ini saya kelupaan ya, nulis A0 sama dengan gitu. Jadi A1 sama dengan H1. Nggak usah ditulis H lagi, langsung tulis angka aja ya. 0,5 per 2 dikalikan fungsi ke-0 adalah 1, ditambah 2 fungsi ke-4 adalah 0,667. Ini berarti dikali 0,66667, ditambah fungsi terakhir adalah 0,5 sama dengan 0,7083. 0,70833. Nah, kalau sudah selesai dihitung, jangan lupa dimasukkan. Ya. Masukkan ke tabelnya 0,70833. Selanjutnya, kita hitung lagi untuk A2. Ya. Untuk A2. Nah, untuk A2 berarti di sini adalah H2 per 2. Berarti A2 kalau ini adalah selangnya 1, ini 2, ini 4. Berarti kalau 4 adalah F0 ditambah 2F2 ditambah 2F4 ditambah 2F6 ditambah F8. Ya. Nah, kalau begini, maka nilai H2-nya adalah 1 per 2 pangkat 2. Ya. Berarti 1 per 4, yaitu 0,25. Ya. Dengan demikian, maka perhitungannya sama dengan, ini titik koma ya, bukan sama dengan. Nah, titik koma berarti A2 adalah 0,25 dibagi 2, 5, ini 2, dikalikan dengan 1, ditambah untuk 2 berarti dia adalah 8 ya, jadi 2 kali 0,8 ditambah di sini saya kasih ini aja gitu ya, ditambah 2 dikalikan 0,6667 untuk 2F4 6 ya, tambah ditambah 2F4 berarti 2F6 sekarang. 2F6 adalah 0,57413. 0 kalikan 0,57413 ditambah lagi fungsi terakhir yaitu 0,5.
0,5. Ini saya pindah ke sini aja, berarti A2 sama dengan, kalau sudah kita hitung kira-kira 0,69702. Ya. Saya kasih ini biar penegas mana nilai akhirnya. Ini nilai akhirnya. Nah, terakhir itu adalah A3. Ya. Di mana di sini ada H3/2 dikalikan, ini sudah full lengkap ya. Jadi perhitungan untuk semua segmen, yaitu ya saya singkat aja biar nggak terlalu memakan banyak tempat gitu. Jadi ini dari I dari 1 sampai 7 untuk F ke I ditambah F ke 8 sama dengan berarti untuk H3 nilai titik koma ya. Titik koma untuk H3 sama dengan 1/2/8 sama dengan 0,125. Sehingga ya sebelumnya sudah kita hitung ya. Untuk 8 segmen sebelumnya sudah dihitung di mana A3 itu adalah sama dengan 0,69412, di mana kita sudah menghitung untuk seluruhnya. Nah, dengan demikian kita sebentar, ini kalau di buku 142 ya, tadi kita menghitung untuk IH itu 69421, bukan 12. Sorry. Delete. Sini jadi 21 ya. Sini 21. Nah, dengan demikian kita bisa mengisi ya nilai yang sebelumnya, yaitu di 69702 dan 69421. Jadi di sini adalah 0,69742, di sini 0,69421. Nah, kemudian kita akan menghitung, ini kan ada 4 kandidat dengan ketelitian H kuadrat, maka kita ingin menghitung bagaimana untuk ketelitian H pangkat 4. Nah, karena kemudian untuk H pangkat 4 jadi 3 kandidat, maka kita hanya akan bisa menghitung untuk B1, B2, dan B3. Maka kita lanjutkan untuk perhitungan B1, di mana B1 berarti tinggal persamaannya adalah A1 ditambah A1 min A0, ini gini ya, artinya, A1 dikali kok, benar ya, ditambah ya. Jadi A1 ditambah A1 min A0 dikalikan dengan dibagi dengan karena di sini adalah B, berarti pangkatnya 2, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 min 1 yaitu 3 ya, dibagi 3. Berarti di sini sama dengan bisa saya tuliskan, sudah dihitung oleh buku, yaitu 0,69945. Berarti dengan demikian, kalau untuk B2, maka untuk B2 bisa dikatakan ini adalah A2 plus A2 min A1 dibagi 3. Nah, di sini berarti sudah dihitungkan adalah 0,69325.
B3 juga begitu. B3 adalah A3 ditambah A3 min A1 per A3 min A2, sorry, per 3, maka nilainya adalah 0,69315. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan. Kita masukkan ke dalam tabel, balik lagi ke tabel Romberg. Kita masukkan lagi bahwa nilainya adalah 0,69445, kemudian 0,69325, 69315. Di sini ada 9 ya. Saya perbaiki sebentar. Ini 0,669 315. Nah, ini ternyata masih bisa lagi kalau kita ingin nilainya itu yang errornya lebih kecil lagi, yaitu H pangkat 6, berarti kita bisa menghitung D. Karena kemudian di sini nggak ada, ya, berarti kalau D, karena dia mengurangi kandidat, di sini juga nggak ada, berarti yang kita hitung tinggal D2 dan D3. Maka kita bisa definisikan, bukan D ya, tapi C, C2 dan C3. Maka kemudian bisa kita definisikan bahwa C2 sama dengan B2 ditambah A, kita nggak A lagi, tapi B. Oke, B2 min B1 per, nah sekarang karena kita sudah di sini kan adalah H pangkat 6, berarti beda dikurang, pangkatnya kan naik sampai 4 ya, berarti di sini adalah 2 pangkat 4 min 1 ya. Atau kemudian 15 ya. Nah, untuk kasus ini sudah didapatkan nilainya adalah 0,69317. Dan C3 itu adalah B3 plus B3 min B2 per, karena ini pangkatnya udah kita hitung 15 ya, pangkat 4, maka dia menghasilkan nilai 0,69314 ya, 0,69314. Nah, di sini kemudian kita masukkan lagi ke tabel Romberg ya, karena sudah tinggal slotnya tinggal 2, yaitu kita masukkan di 0,69317 dan 0,69314. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai akhir atau yang paling errornya paling kecil untuk kasus metode Romberg dengan maksimal segmennya adalah 2 pangkat 3 atau 8, yaitu maka kita akan bisa dapatkan D3 sama dengan maka adalah C3 plus C3 min C2 per 2 pangkat, karena di sini posisinya adalah H pangkat 8 dan posisi awal kita adalah H pangkat 2, berarti ada kenaikan 6 ya, berarti di sini adalah 2 pangkat 6 atau 64 min 1. Yang sudah dihitung itu adalah 0,69314 ya. Jadi nilainya hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu 0,69314. Nah, sehingga kesimpulannya dengan metode Romberg ya, dengan metode Romberg, maka kemudian
nilai integral ya. Jadi integral dari 0 sampai 1 untuk 1 per 1 plus x dx itu kira-kira adalah 0,69314. Oke. Kalau kemudian kita cek berapakah errornya, kita tahu kita sebelumnya sudah menghitung bahwa secara analitik bahwa 0 integral 1 per 1 plus x dx analitiknya adalah 0,69314 sekian. Nah, dengan demikian maka kalau kita kemudian memberikan pembulatan ke atas, maka akan ada error sebesar 0,00001 ya. Tapi kalau kemudian kita hanya ambil 5 angka di belakang koma tanpa ada pembulatan, maka errornya 0. Katakanlah misalnya 5 angka di belakang komanya kita definisikan sebagai 0,69314, maka kemudian di sini dikatakan bahwa errornya ya yaitu berarti kan 0,69314 sebagai hasil perhitungan integral dikurang 0,69314, maka hasilnya adalah 0. Nah, tapi kalau kemudian kita tadi mau lakukan pembulatan ke atas 0,69315 misalnya, maka akan menghasilkan error sekitar min 0,00001. Nah, tapi kita harus ingat bahwa ketelitian dari keunggulan metode Romberg dibandingkan ekstrapolasi Richardson sebenarnya fokusnya bukan pada error, tapi pada saat kemudian kita masih tidak puas, maka kita bisa kemudian menambah tabel Romberg-nya ya. Jadi kalau misalnya kita nggak puas gitu dengan hasil ini, silahkan kemudian kita menambahkan tabel Romberg keempat, sehingga nanti untuk ini adalah H sama dengan 0,0625 misalnya ya. Maka kemudian kita akan mendapatkan nilai di sini, nilai di sini, nilai di sini, nilai di sini, dan akhirnya kita bisa juga menambahkan hingga OH pangkat berapa pangkat 10 ya. Itu ada di sini. Nah, inilah keunggulan metode Romberg. Oke, demikianlah metode integral. Kita sudah menyelesaikan seluruh metode ya, dari awal sekedar metode segmen, kemudian Newton-Cotes, dan akhirnya ditutup dengan metode ekstrapolasi, baik ekstrapolasi Richardson maupun metode Romberg. Nah, selesai untuk integral ya, silahkan perbanyak latihan soal untuk persiapan ujian. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi, masih ada 2 materi lagi sampai semester ini habis, yaitu kita masuk ke bagaimana solusi numerik dari persamaan diferensial ya. Jadi ada di persamaan diferensial ya, numerik, di mana nanti akan ada 2 materi utama, yaitu ada persamaan diferensial biasa untuk orde 1, dan bagaimana kemudian persamaan diferensial biasa untuk orde, saya sebutnya orde tinggi. Orde tinggi itu orde berapa? Orde 2 ke atas gitu ya. Orde 2 ke atas. Nah, ini akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.